Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perlakuan biaya kombinasi bisnis dengan metode akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Soimatul Khairo, NIM 190302089. Rekan saya Nida Salsabila, NIM 190302104, dan Syafaatul Hanif, NIM 190302091. Yang pertama, biaya-biaya akuisisi bisnis. Akuisisi dijalankan dengan melakukan proses akuisisi atau yang bisa disebut dengan proses merger dan akuisisi, yang merupakan serangkaian aktivitas yang akan terjadi pada transfer kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun 10 fase dalam proses merger dan akuisisi yang di dalamnya dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas yang terkait keputusan pra-akuisisi dan pasca-akuisisi. Fase-fase tersebut yaitu yang pertama, rencana bisnis, yang kedua, rencana akuisisi, yang ketiga, dengan mencari, yang keempat, menyaring, yang kelima, membangun kontrak pertama, yang keenam, negosiasi, yang ketujuh, integrasi, yang kedelapan, menutup transaksi, yang kesembilan, integrasi, dan yang kesepuluh, evaluasi. Negosiasi dengan keempat aktivitas yang saling terkait bersamaan merupakan fase krusial dalam proses merger dan akuisisi. Keputusan untuk melakukan pembelian atau tidak membeli akan ditentukan sebagai suatu proses yang terus-menerus terjadi melalui aktivitas yang membentuk fase negosiasi. Yang kedua, penerapan metode akuisisi. Metode dibagi menjadi 4. Menurut PSAK 22 menyatakan bahwa setiap akuisisi dicatat dengan menggunakan metode, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi, yaitu yang dimaksud dengan entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi, yaitu seperti tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, alokasi harga akuisisi. Menurut PSAK 22 revisi 2010 mengharuskan pihak pengakuisisi menilai aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban atau liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selain itu juga mengharuskan pihak pengakuisisi untuk mengukur kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Prinsip historical cost mengharuskan entitas menyajikan aset berdasarkan harga perolehan. Tetapi ketika terjadi akuisisi saham, neraca entitas yang diakuisisi harus dinilai berdasarkan harga wajarnya oleh penilai independen. Selanjutnya, goodwill negatif. Kadang-kadang harga beli dari perusahaan yang diakuisisi lebih kecil dibandingkan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi. Selisih ini disebut goodwill negatif. Keberadaan goodwill negatif dapat mengimplikasikan bahwa perusahaan yang diakuisisi seharusnya dilikuidasi karena aset dan kewajibannya mempunyai nilai lebih tinggi secara individu dibandingkan secara keseluruhan sebagai suatu perusahaan. Di lain pihak, pandangan yang biasanya dipakai dalam praktek adalah akuisisi tersebut merupakan pembelian murah atau bargain purchase. Selanjutnya, penggabungan usaha melalui pembelian saham. Banyak penggabungan usaha dilakukan melalui pembelian saham berhak suara dari perusahaan lain bukan melalui akuisisi aset bersih. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri dan perusahaan pembeli mencatatnya sebagai investasi pada saham biasa dari perusahaan yang diakuisisi, bukan mencatat masing-masing aset dan kewajiban. Sebagaimana pembelian aset dan kewajiban, biaya perolehan investasi berdasarkan total nilai konsiderasi yang diberikan saat pembelian saham, ditambah biaya tambahan lain yang terjadi untuk melakukan penggabungan usaha. Selanjutnya, pelaporan keuangan setelah penggabungan usaha. Laporan keuangan yang disiapkan setelah penggabungan usaha hanya mencerminkan entitas gabungan dari tanggal penggabungan. Jika perusahaan gabungan menyajikan laporan keuangan komparatif yang termasuk laporan keuangan untuk periode tersebut, penggabungan usaha, laporan keuangan tersebut hanya menampilkan aktivitas dan posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi. Contoh ilustrasi kasus pada tabel ini,
PT Intan mengakuisisi seluruh saham PT Antara pada nilai bukunya pada tanggal 1 tahun 2000 sekian dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa. Setelah itu, PT Intan menyajikan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2000 sekian dan 2000 sekian. Laba bersih dan laba per saham yang disajikan PT Intan dalam laporan keuangan komparatif untuk 2 tahun adalah sebagai berikut. Pada tahun 2000 sekian, laba bersihnya sejumlah 300 juta, untuk laba per saham 300 juta per 30 lembar sejumlah 10.000. Lalu pada tahun setelahnya, laba bersih 300 juta ditambah 60 juta jadi 360 juta. Laba per saham 360 juta per 40 lembar jadi 9.000. Jika PT Intan membeli saham PT Antara pada pertengahan tahun 2000 sekian, bukan awal tahun, PT Intan hanya memasukkan laba PT Antara sesudah tanggal akuisisi pada laporan laba rugi tahun 2000 setelahnya. Jika PT Antara memperoleh laba sebesar 25 juta di tahun 2021 sebelum akuisisi oleh PT Intan dan 35 juta setelah penggabungan usaha, PT Intan akan melaporkan total laba bersih untuk tahun 2021 sebesar 335 juta, yaitu penggabungan dari 300 juta ditambah 35 juta. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.